Selamat malam, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada malam hari ini. Di dalam bukunya, Stein K. Evers menuliskan kisah seorang pendeta yang sangat terkenal di Skotlandia yang bernama Robert Murray. Mungkin ini satu nama yang tidak terlalu asing bagi setiap kita malam hari ini. Stein mendapatkan satu catatan yang dituliskan oleh Robert pada tanggal 14 November tahun 1833. Yang menuliskan, "Saya paling takut melihat orang bertepuk tangan atas keberhasilan yang saya telah lakukan. Kiranya Tuhan mencegah saya untuk tidak mengkhotbahkan diri saya sendiri dan terus-menerus mengkhotbahkan salib Kristus." Bapak Ibu Saudara, untuk tetap rendah hati di tengah-tengah keberhasilan dan terus mengakui bahwa semua keberhasilan yang didapatkan karena pertolongan Tuhan bukanlah satu hal yang sederhana. Bukan satu hal yang mudah. Kita seringkali terlena. Ketika kita berhasil, kita tiba-tiba mengangkat diri kita dan menyembunyikan Kristus di belakang kita. Tidak demikian dengan Robert Murray. Dia selalu berjaga-jaga dan selalu waspada dan selalu sadar dan selalu mengakui bahwa semua keberhasilannya karena pertolongan Tuhan. Bukankah inilah yang sudah kita pelajari minggu yang lalu dari Nehemia, di mana ketika Nehemia memohon kepada Raja Artasasta untuk diizinkan kembali atau pulang untuk sementara waktu ke Yerusalem untuk mensejahterakan penduduk Yerusalem dan membangun atau memulihkan kota Yerusalem. Raja mengizinkan, dan di dalam keberhasilannya ini Nehemia mengakui bahwa semua ini karena perlindungan, kemurahan hati, dan pertolongan Tuhan. Kita melihat di dalam kitab Nehemia pasalnya yang kedua ayat yang ke-8b, "Dan Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah hati melindungi aku." Sama dengan Robert Murray, Nehemia di dalam keberhasilannya, dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Nehemia dengan sadar mengakui bahwa sejauh ini keberhasilannya bukan karena dia banyak berdoa, bukan karena dia memiliki jabatan, kekuasaan, atau kedekatan dengan Tuhan. Maksud saya, hatinya yang haus dan lapar akan Tuhan, rindu dekat dengan Tuhan pun, itu karena kemurahan hati Tuhan. Kedudukan, jabatan, kekuasaan yang dimilikinya pun, itu karena Tuhan mengatur semuanya itu untuk menggenapi rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Nehemia tidak lupa semua itu. Oleh sebab itu, di tengah-tengah keberhasilan yang dia dapatkan, diizinkan ke Yerusalem, dia mengakui bahwa semua itu karena perlindungan dan kemurahan hati Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kisah Nehemia yang dituliskan dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat yang ke-10. Hari ini kita hanya membahas satu ayat saja, karena saya rasa walaupun hanya satu ayat, penulis kitab Nehemia menuliskan ayat ini sebagai jembatan untuk memasuki pasal 2 ayat yang ke-11, bukan satu kebetulan. Dan menurut saya ini ayat yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya maupun yang akan kita bahas selanjutnya di ayat yang ke-11. Hari ini kita akan membahas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, "Ketika Sanbalat,
orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena malam hari ini Engkau kembali berkenan ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang bergabung di dalam persekutuan doa malam dan renungan hari ini ya Tuhan. Kami percaya semua ini Kau izinkan, Kau kerjakan karena Kau ingin bekerja di antara kami ya Tuhan untuk kami terus-menerus mengingat bahwa semua perjalanan yang kami jalani bisa berlangsung karena kemurahan hati-Mu, karena pertolongan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Tolong jaga hati kami untuk selalu kami mengingat kebenaran ini ya Tuhan. Dan kami berdoa, kami memohon kemurahan hati-Mu untuk mengampuni dan menyucikan setiap kami, melayakan setiap kami. Untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh memasuki hadirat-Mu, untuk kami boleh mengalami kuat kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau hadir dan menyertai dan memberkati kami ya Tuhan. Biar semua yang kami kerjakan dalam ibadah atau persekutuan dan doa malam hari ini, boleh kami kembalikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Sembunyikan setiap kami di belakang salib-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menengok ke belakang 1 tahun sudah. Kita terus-menerus berdoa bagi bencana dunia yang sedang kita alami sampai saat ini. Yaitu bencana pandemik virus corona. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata bencana itu belum berakhir. Bahkan sepertinya akan lebih banyak membawa jiwa. Jika kita melihat sampai berita hari ini, saya membaca bahwa setelah dianggap berhasil di dalam mengatasi bencana virus corona, China kembali melockdown beberapa kota, khususnya di provinsi Hubei dengan penduduk 37 juta. Khususnya berkaitan dengan menyambut hari raya Imlek ini. Karena akan banyak, ada jutaan orang akan pulang atau mudik ke Hubei. Bukan hanya China yang mengadakan lockdown, tetapi juga Malaysia, Jepang, Jerman, Inggris, Thailand, dan Lebanon. Hal ini seharusnya menjadi satu peringatan bahwa masyarakat harus tetap berhati-hati dan waspada di dalam mentaati protokol yang diberlakukan di setiap negara. Tidak mesti dengan banyaknya yang sembuh atau vaksin yang berhasil dikeluarkan bisa langsung menghentikan keganasan virus COVID-19 ini. Beberapa waktu yang lalu saya membaca Presiden Jokowi sendiri sudah berulang kali memperingatkan agar seluruh masyarakat Indonesia terus-menerus menaati protokol kesehatan, khususnya ketika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum. Pertanggal 31 Januari tahun 2021 kemarin, saya mencoba melihat data di World Matter. Indonesia yang terinfeksi sudah mencapai 1.089.308 dengan kematian 29.728. Artinya sudah menduduki ranking ke-19 dunia. Dan sampai tanggal 31 Januari,
yang masih harus ditangani, artinya sedang dirawat karena terinfeksi virus corona berjumlah 175.349 orang. Artinya Bapak Ibu Saudara, di seluruh Asia, Indonesia sekarang ranking 1 terbanyak di dalam menangani orang yang sedang terinfeksi virus corona, melebihi India yang sebelumnya menduduki ranking yang pertama. Kanada pertanggal 1 Februari 782.076 orang dengan kematian 20.105. Dan pertanggal 1 Februari di seluruh dunia sudah mencapai 103.875.974. Jadi kelihatannya Bapak Ibu Saudara tidak terlalu mudah untuk bisa dengan cepat menyelesaikan pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia di mana kita berada. Kita tidak perlu khawatir, cemas atau ketakutan. Yang diperlukan hanya berjaga-jaga dan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan di setiap negara di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara, sama dengan virus COVID-19 yang tidak terduga dan sulit diprediksi, yang bisa menyerang siapa saja, kapan saja, di mana saja. Begitu juga ujian, pencobaan, dan tantangan yang menyerang kehidupan kita. Sama, kita tidak pernah tahu kapan menyerang, ketika kita ada di mana, dan dalam keadaan apa. Tidak peduli apakah kita sedang dekat dengan Tuhan, sedang ada di dalam keberhasilan, sedang berada di dalam kegagalan, sedang sehat atau sedang sakit, kita sedang banyak berdoa atau tidak, kita sedang beribadah, kita sedang rajin melayani Tuhan, berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetap ujian bisa datang dalam keadaan situasi yang seperti itu. Dan ketika ujian dan pencobaan datang tersebut, tidak ada seorang pun yang kebal, yang bisa menolak. Satu-satunya jalan adalah kita menghadapi ujian, serangan, atau pencobaan yang sedang menyerang kehidupan kita. Itulah satu-satunya jalan kita harus hadapi. Kalau kita ingin bisa melewati ujian dan pencobaan tersebut. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan Nehemia. Kita sudah belajar, Nehemia adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Hatinya sangat haus dan lapar untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan. Doa menjadi nafas di dalam kehidupannya. Tetapi tetap Nehemia juga diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan. Apakah Nehemia memikirkannya atau tidak sebelumnya? Apakah Nehemia mau atau tidak? Ujian, pencobaan, dan tantangan itu tiba-tiba hadir sebelum dia menjalankan rencana dan kehendak Tuhan di dalam mensejahterakan penduduk kota Yerusalem dan memulihkan kota Yerusalem. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Nehemia pasal 2 ayat yang ke-10 ini, walaupun hanya satu ayat, bukan satu kebetulan disisipkan, tetapi ini akan menjadi satu ayat yang akan menolong Nehemia untuk terus maju menghadapi berbagai macam tantangan yang dia sedang hadapi saat itu, ya, ketika dimulai dari ayat ini, sampai pasal-pasal seterusnya selama kurang lebih 12 tahun. Selama dia menjadi gubernur di Yerusalem. Mari kita membaca sekali lagi Nehemia pasal 2 ayat yang ke-10.
ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ketika Sanbalat dan Tobia mendengar bahwa Nehemia datang ke Yerusalem untuk mensejahterakan orang Israel, mereka menjadi kesal dan tidak suka. Siapakah Sanbalat? Sanbalat adalah seorang yang memiliki kedudukan atau seorang yang cukup terpandang sebagai kandidat gubernur di Samaria. Yang kehadiran Nehemia akan menghalangi kekuasaan dan karirnya ke depan ketika dia menjadi gubernur. Memang pada akhirnya dia menjadi gubernur di Samaria. Mengapa hal ini bisa menghalangi kekuasaan atau karirnya? Kita tahu bahwa Israel setelah pemerintahan Salomo terpecah menjadi 2, 10 suku bergabung di bagian utara dengan ibu kota Samaria, dan 2 suku bergabung di selatan dengan ibu kota Yerusalem. Tentu sebagai musuh bebuyutan Samaria, Sanbalat pasti tidak menghendaki musuhnya kembali dibangun. Dia tidak menghendaki Yerusalem kembali dipulihkan, karena jika kembali kuat, ada kemungkinan suku Yehuda akan kembali menyerang dan mengalahkan Samaria. Inilah yang membuat Sanbalat tidak menghendaki Yerusalem kembali dibangun dan penduduknya disejahterakan. Siapakah Tobia? Tobia adalah orang Lewi atau keturunan suku Lewi yang mana nenek moyangnya menjadi imam ketika ada di bawah pemerintahan Raja Yosafat. Tentu saja dengan demikian maka Tobia menjadi kesal dan dia tidak senang sebagai pelayan di tempat-tempat ibadah yang ada di Samaria. Karena Tobia adalah seorang imam yang melayani di tempat ibadah dengan mencampur adukan penyembahan kepada Allah Israel dan juga Allah-Allah atau dewa-dewa lainnya. Pembangunan di Yerusalem akan membuat reputasi dirinya atau kedudukannya terganggu. Seandainya semua tempat-tempat ibadah di Yerusalem kembali dibangun dan diadakan kembali, akan mengakibatkan orang-orang yang mencintai Allah Israel akan meninggalkan Samaria dan kembali ke Yerusalem. Tentu ini akan sangat mempengaruhi jabatan pelayanan dari Tobia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, maka Sanbalat dan Tobia berusaha keras untuk menggagalkan pembangunan dan pemulihan penduduk dan kota Yerusalem yang sedang atau akan dikerjakan oleh Nehemia. Inilah yang menyebabkan Sanbalat dan Tobia berusaha keras untuk menggagalkan Nehemia di dalam membangun kembali kota Yerusalem. Berbagai macam cara digunakan oleh Sanbalat dan Tobia dan juga teman-teman lainnya. Mulai dengan mengangkat isu yang berbau politik. Kita lihat di dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ke-19. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Inilah isu pertama yang diangkat oleh Tobia dan teman-temannya. Yaitu isu yang berbau politik. Di mana dia mulai menakut-nakuti bahwa apa yang dikerjakan oleh Nehemia itu sebagai pemberontakan kepada raja. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Tobia dan teman-temannya juga mengintimidasi Nehemia supaya tidak melanjutkan rencananya membangun Yerusalem seperti yang dituliskan di dalam Nehemia pasal 4 ayat yang pertama. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok
bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Nehemia terus diintimidasi agar tidak melanjutkan pembangunan kota Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, apa yang bisa kita pelajari melalui satu ayat yang kita bahas malam hari ini? Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita minggu depan, memasuki perikop yang baru. Seharusnya pengalaman Nehemia ini mengingatkan setiap kita bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap ujian dan pencobaan. Kita berharap atau tidak, kita siap atau tidak, pencobaan itu akan menghampiri kita. Namun kita harus ingat dan kita harus bersyukur karena semua ujian dan pencobaan bukan berasal dari Tuhan. Sekali lagi, ujian dan pencobaan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan mengizinkan. Dan kalau Tuhan menghendaki itu terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan yang menguji, tetapi pribadi-pribadi lainnya atau hal-hal lainnya. Mari kita membaca di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbeda dengan guru ketika kita sekolah atau guru yang mengajar kita. Guru kita tidak sepenuhnya tahu berapa nilai yang akan kita dapatkan. Seberapa tinggi kemampuan kita sebelum dia menguji kita di akhir pelajaran atau di akhir semester. Lain dengan Tuhan. Tuhan tidak perlu menguji kita, mencobai kita, baru Tuhan tahu seberapa tinggi dan seberapa rendah kemampuan kita. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan Maha tahu, Dia tidak perlu menguji kita. Bahkan Dia lebih tahu seberapa tinggi dan seberapa rendahnya kita dibandingkan dengan kita sendiri. Jadi kalau ujian itu datang dan menyerang kita, itu bukan berasal dari Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu Saudara. Artinya tidak pernah ada, tidak mungkin terjadi ujian pencobaan datang menghampiri kita tanpa sepengetahuan dan pengizinan Tuhan. Artinya kita aman bersama dengan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir, cemas, dan takut ketika diperhadapkan dengan berbagai macam ujian. Belajar dari Nehemia. Ketika Nehemia diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan, minggu lalu kita akan melanjutkan pembahasan ini. Nehemia tidak berhenti, dia terus melangkah, dia terus berdoa. Bahkan dalam beberapa kesempatan seperti yang kita sudah bahas, ketika ujian, pencobaan itu datang menyerang secara tiba-tiba, dia berdoa secara kilat kepada Tuhan. Dan kita melihat hasilnya Bapak Ibu Saudara, dituliskan di dalam kitab Nehemia pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-15 dituliskan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Sekalipun ada begitu banyak cobaan, ujian, bahkan sampai membahayakan nyawanya, Nehemia tidak menyerah. Dia terus melangkah. Dia tahu bahwa ini adalah rencana dan kehendak Tuhan baginya untuk membangun dan memulihkan kota Yerusalem, benteng dan tembok Yerusalem, pintu gerbang Yerusalem, dan mensejahterakan penduduk Yerusalem. Tuhan mau bekerja melalui hidupnya. Dia tidak menyerah, dia terus bekerja dengan tekun.
Ujian pencobaan bukan membuat dia menjadi menyerah, tetapi membuat dia semakin sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti yang dinasihatkan oleh Yakobus kepada jemaatnya, yang dituliskan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat keempat. Mari kita membaca bersama-sama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam bahasa Indonesia dituliskan apabila kamu jatuh. Padahal dalam terjemahan lainnya atau yang lebih mendekati terjemahan aslinya dituliskan ketika atau apabila kamu menghadapi berbagai pencobaan. Anggap sebagai satu kebahagiaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus menasehatkan dengan menggunakan kata anggaplah, bukan rasakan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan, sikap kita harus melebihi perasaan yang sedang kita rasakan. Mungkin kita ketika diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan, kita merasakan ada rasa kekhawatiran, rasa kecemasan, rasa sedih. Rasa ditinggal sendiri, rasa berjuang sendiri. Yakobus mengingatkan, anggap sebagai satu kebahagiaan. Artinya ketika kita diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan, kita harus seperti Nehemia, dia tidak menyerah, tetapi justru memacu semangatnya untuk terus berusaha secepat mungkin menyelesaikan atau melewati ujian pencobaan yang sedang dia hadapi. Semua pengalaman tersebut membawa Nehemia semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sama persis seperti yang dinasihatkan atau diberitahu oleh Yakobus kepada jemaatnya. Bahwa ujian dan pencobaan membuat imannya akan bertumbuh, akan membuat semakin tekun, setia di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Artinya kita akan menjadi semakin dewasa di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kita akan berbuah. Kita akan menjadi semakin rendah hati, kita akan terus-menerus berjaga-jaga, tidak terlalu cepat puas diri. Kita akan terus bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan hari demi hari. Kita akan semakin setia melayani Tuhan karena terus mengalami pertolongan dan kasih setia Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita akan semakin menyadari bahwa ada satu pribadi yang hidup di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Nehemia yang dituliskan di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Ini setelah Nehemia membangun tembok dan pintu gerbang Yerusalem. Ayat yang ke-16, pasal yang ke-6. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, artinya Nehemia sudah menyelesaikan, memulihkan, memperbaiki tembok dan pintu gerbang. Takutlah semua bangsa sekeliling kami. Semua bangsa. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang Sanbalat dan Tobia dan teman-temannya saja, tetapi semua bangsa menyaksikan. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Mereka semua sadar tidak mungkin Nehemia bisa mengerjakan ini kalau bukan pertolongan Tuhan.
Jadi siapa yang dimuliakan? Tuhan. Kalau kita rindu memuliakan, meninggikan, menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan menyerah ketika diperhadapkan dengan ujian dan pencobaan. Terus melangkah. Kita akan berbuah dan nama Tuhan semakin dimuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mari tetap semangat di dalam mengiring Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa kita terus menerus berdoa. Memohon pertolongan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan. Belajar terus bergantung kepada Tuhan. Bukankah itu yang membuat Tuhan Yesus mengalami kemenangan di atas kayu salib? Karena dia bergumul seharian berdoa sungguh-sungguh. Memohon kepada Bapa untuk menyertai, memberkati di dalam menghadapi ujian pencobaan yang begitu berat dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, Allah sumber kekuatan kami dan pengharapan kami, Allah yang peduli dan selalu mendengar doa anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, walaupun kami belum diizinkan untuk beribadah secara komunal, kami masih bisa terus beribadah secara online setiap minggu. Kami mau berdoa untuk kebaktian minggu ini, yaitu minggu perayaan perjamuan kudus. Mohon Tuhan menyiapkan hati jemaat, datang beribadah dengan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, hati yang hormat, hati yang berlimpah syukur dan terima kasih akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kuasa darah-Nya yang suci yang telah tercurah di atas kayu salib telah menghapus dosa kami, mendamaikan kami, dan membenarkan kami dengan Bapa di surga. Terima kasih. Berdoa untuk hamba-Mu pastor kami. Berilah roh hikmat dan wahyu. Urapilah dia dengan kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus. Nyatakan isi hati Bapa, kerinduan hati Bapa untuk jemaat Advent. Hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam kehidupan rohani jemaat dan yang menambah kekuatan dalam jiwa kami. Juga jemaat boleh menerima firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita, memeliharanya dan melakukannya dengan gembira. Kami boleh terus mengalami Yesus dan menikmati Yesus dalam hidup kami. Berdoa juga untuk worship team, sucikan hati mereka, kuasa-Mu mengalir sehingga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing boleh bernyanyi, memuji dan meninggikan nama-Mu, mengakui keagungan-Mu dan kebesaran-Mu. Sungguh kami boleh merasakan hadirat-Mu di rumah kami masing-masing. Berdoa untuk mereka yang melayani online, baik itu ibadah minggu maupun renungan dan doa Kamis malam. Berilah mereka kekuatan dan sukacita pelayanan. Berdoa untuk kebangkitan rohani jemaat. Biarlah ada hati yang menyala-nyala untuk mencari Engkau dan mendekat kepadamu. Terus bersemangat dan taat menjalankan kebaktian online dan pelayanan online. Jadikan kami jemaat yang mengasihi Tuhan dan sesama. Bagi jemaat yang sedang mundur, tolong biar ada gerakan Roh Kudus yang menginsyafkan dan memanggil mereka untuk bertobat dan kembali kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan, Allah yang peduli. Engkau yang melihat keadaan pernikahan dan keluarga jemaat. Kalau ada broken marriage, kesesakan dalam keuangan, pekerjaan dan usaha yang stres dan khawatir, pulihkan keadaan mereka. Ajari mereka untuk mengandalkan Engkau, bukan kepintaran, hikmat, dan kekuatan diri sendiri yang sangat terbatas. Ubah cara pandang mereka bahwa Engkau Tuhan lebih besar dari beban mereka dan masalah mereka, sehingga mereka boleh berserah dan menaruh harapan mereka kepadamu. Berdoa khusus untuk jemaat yang sedang sakit, yang lemah tubuh, yang kesepian. Curahkan belas kasihan-Mu ya Yesus, lawa dan jamah mereka dengan tangan kasih-Mu, biar mereka sembuh dengan sempurna. Yang kesepian, berikanlah penghiburan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus. Ingatkan mereka bahwa Engkau Yesus adalah sobat yang sejati dan setia, yang tak pernah membiarkan mereka dan meninggalkan mereka sendiri. In Jesus precious name we pray. Amen. Bapa kami yang di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan berdoa bersama ini. Kami mau memanjatkan doa, memohon untuk anak-anak kami ya Bapa.
Kami percaya di dalam nama-Mu. Anak-anak kami adalah berkat, berkat terindah dari Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam saat-saat ini tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan mereka di saat-saat mereka membutuhkan, terutama mungkin dengan pelajarannya, terutama struggling saat ini dengan relationships atau dengan friendships atau dengan hubungan dengan orang tua. Ya Tuhan, kami percaya di saat-saat ini pembentukan demi pembentukan untuk karakter-karakter yang lebih lagi, karakter yang takut akan Engkau, yang cinta akan Engkau, yang mau selalu mencari Engkau Tuhan. Di anak-anak kami akan bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami yakini, kami imani. Ya Bapa, di saat ini jika mereka membutuhkan untuk bisa membuka diri, bisa lebih kami ini menjadi pendengar ataupun orang tua yang lebih mau mengerti anak-anaknya. Ya Bapa, izinkan kami ya Tuhan, kami mau Tuhan untuk terus belajar menjadi orang tua yang bisa memberikan hati seperti hati-Mu, hati yang tidak pernah mementingkan kepentingan kami sebagai orang tua, tetapi mau lebih mengerti, hati yang mau selalu memberikan kasih dan kasih yang terlebih lagi, sehingga anak-anak kami bisa terus bertumbuh di dalam kasih ya Bapa. Kami percaya di saat-saat pandemik ini mungkin mereka mengalami struggles untuk mematuhi protokol ataupun kesehatan. Boleh kiranya Bapa juga mereka bisa menjadi lebih terbuka hati, pikiran, dan kesadaran diri untuk bisa lebih bersama-sama menjaga kesehatan, memberikan perhatian di dalam menjaga spiritual as well. Lord, di saat-saat ini mereka bisa terus mengerti bahwa Tuhan, dimanapun Engkau adalah selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami semua. Dan kami percaya itu semua di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh terus kiranya Engkaulah yang menjadi pedoman hidup kami, hidup anak-anak kami, di setiap langkah yang mereka ambil, di setiap saat mereka mencari jati diri mereka, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang hanya Engkau yang tahu, terlebih daripada segalanya. Kami percayakan doa ini di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau menyerahkan pelayanan dari tim Aileen yang ada di Calgary ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka kemanapun mereka melangkah, apapun yang mereka kerjakan di dalam pelayanannya. Kau yang memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, melindungi, menjaga mereka dari segala mara bahaya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam hati mereka, menghibur mereka khususnya di masa-masa pandemik ini, di mana banyak rintangan, tantangan yang dihadapi. Biarlah mereka tidak gentar, mereka tidak ragu, mereka tetap bersemangat, mereka tetap bersuka cita di dalam melakukan misi mereka Bapa. Biarlah iman mereka boleh terus kau kuatkan, mereka boleh terus kau teguhkan imannya Bapa, sehingga mereka boleh terus mengandalkan Engkau, mereka boleh terus setia taat kepadamu Tuhan, mereka boleh melakukan pelayanan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah rencana-Mu boleh digenapi dalam kehidupan mereka. Saat ini kami berdoa khususnya buat tim yang sedang melakukan perintisan gereja church planting. Biarlah Engkau yang mengurapi dia, menopang dia Bapa, sehingga perintisan gereja ini boleh berjalan dengan baik. Kau yang memberikan vision kepada tim sehingga dia boleh melihat di mana ada jiwa-jiwa yang haus akan Engkau, yang boleh dimenangkan Bapa. Biar Kau yang mencukupi segala kebutuhannya, keuangan yang dibutuhkan juga Engkau yang memberkati Bapa. Kami juga berdoa buat Aileen yang sedang melakukan pelayanan menerjemahkan Alkitab. Biar Kau juga sendiri yang mengurapi dia, membimbing dia, menuntun dia, sehingga dia boleh menerjemahkan Alkitab ini dalam bahasa yang boleh dimengerti oleh banyak orang, sehingga banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Engkau melalui Alkitab ini, banyak jiwa-jiwa yang semakin
bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan Tim and Aileen. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan Yesus, mau berdoa bagi para dokter, perawat, staf di rumah sakit, dan other frontline workers. Kiranya Tuhan sendiri yang selalu memberi mereka hikmat, akal budi. Tuhan kasih kesehatan, kekuatan, Tuhan kasih perlindungan dan kesabaran ekstra agar mereka bisa menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Kiranya Tuhan sendiri, Tuhan yang selalu lindungi apapun mereka kerjakan, Tuhan yang turun tangan. Dan juga Tuhan mau berdoa especially for doctors and nurses, Tuhan, agar mereka bisa merawat pasien dengan sabar dan dengan penuh kasih Tuhan. Dan juga terutama bagi seniors, Tuhan. Dan juga Tuhan, dengan adanya new variants COVID-19 ini, Tuhan, kiranya Tuhan memberi hikmat, akal budi lebih lagi, Tuhan, dan pengetahuan yang lebih dalam, Tuhan, agar mereka dapat mengatasinya dengan baik, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, semuanya ke dalam tangan-Mu. Thank you, Jesus. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, terima kasih atas kemurahan hati-Mu untuk penjagaan dan perlindungan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami bersatu hati dan berdoa bersama-sama bagi masyarakat Kanada. Sudah setahun kami mengalami pandemi coronavirus, dan kami mohon agar masyarakat Kanada tidak bosan untuk terus mentaati dan menjalankan peraturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Kanada, sehingga curve COVID bisa menurun. Kami berdoa agar masyarakat Kanada mempunyai kesabaran, toleransi, dan kesadaran yang tinggi, sehingga seluruh masyarakat bisa bersama-sama berusaha mengatasi pandemik ini. Kami mohon belas kasih-Mu untuk kesembuhan bagi mereka yang terinfeksi COVID-19, dan bagi mereka yang sedang sedih dan berduka karena kehilangan keluarga akibat COVID. Kami mohon kekuatan dan penghiburan daripada-Mu saja. Kaulah satu-satunya pengharapan bagi masyarakat Kanada. Kami mohon Kau yang membuka jalan dan menolong mereka yang sedang dalam kesusahan dan kesulitan, terutama bagi yang kehilangan bisnis dan pekerjaannya. Kami berdoa agar damai sukacita-Mu mengalir bagi mereka yang sedang stres dan gelisah saat ini. Kami berdoa memohon kepada-Mu supaya Kau yang menutup bungkus seluruh students dan teachers, terutama di Ontario yang akan mulai sekolah in person dari coronavirus, khususnya dari new variants. Kami rindu ya Bapa pelawatan-Mu bagi negara ini, dan memohon keselamatan bagi mereka yang belum mengenal-Mu. Dan biarlah melalui pandemik ini, banyak masyarakat Kanada yang kembali berbalik dan mendekat kepada-Mu. Kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Saat ini kami mau menyatukan hati kami Tuhan, berdoa untuk para pastor di gereja kami, House for All Nations Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Pastor Sony sebagai lead pastor Tuhan. Kami minta Tuhan kebijaksanaan terutama di dalam memimpin para pastor yang lain. Adakan kesatuan di antara para pastor Tuhan. Kami mohon untuk kesehatan bagi mereka dan keluarga semua Tuhan. Kami minta mempunyai hati yang selalu mencari dan mendekat kepada-Mu. Minta urapan yang baru, memberikan visi dan pewahyuan yang baru Tuhan. Agar mereka semua bisa membimbing dan menuntut jemaat-Nya dengan kerendahan hati, kesabaran, sukacita dan damai sejahtera. Jauhkan mereka Tuhan dari mara bahaya. Kami mohon perlindungan-Mu juga Tuhan dan kekuatan untuk melawan tipu iblis Tuhan. Berikan mereka kesungguhan hati Tuhan di dalam melayani Engkau.
Kami berdoa juga untuk financial, untuk kebutuhan keluarganya, untuk kesehatannya. Lindungi kiranya mereka Tuhan, untuk selalu terus fokus dan melekat kepadamu Tuhan. Ajar kami sebagai jemaat Tuhan untuk boleh patuh kepada pimpinan, dan juga mereka terus berdoa buat jemaat Tuhan untuk kami boleh terus mempunyai hati yang mengasihi Engkau, melekat kepadamu dan mencari wajah-Mu selalu. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Sony. Kami juga berdoa untuk Ina yang bekerja di frontline Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati dia Tuhan. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus supaya tidak tertular dengan COVID-19. Supaya dia tetap menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Lindungi kesehatannya, berkati apa yang diperbuatnya Tuhan. Biarlah apa yang Kau rencanakan untuk kehidupannya boleh berhasil Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, biarlah dia terus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan di tempat pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pastor-pastor yang lain Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Gagan, Ibu Maria dan keluarganya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk supaya mereka terus semangat melayani kami semua Tuhan. Dengan hati yang terus mencari dan mendekat kepadamu Tuhan. Kami berdoa terus untuk meminta bimbingan-Mu, tuntunan-Mu, dan kerendahan hati Tuhan dan kesabaran di dalam memimpin jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk khotbah seri Tuhan, untuk bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Biarlah kami semua boleh bertumbuh bersama di dalam kasih dan kebenaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Pastor Gagan dan keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Daryl dan juga Reti dan keluarganya. Engkau sertai juga pelayanannya juga Tuhan. Untuk Pastor Obadiah dan juga Ibu Su Tuhan beserta pelayanannya. Untuk Pastor James, Ruth dan keluarganya kami berdoa Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati pelayanan Pastor James yang di Nusa Kambangan Tuhan. Supaya para narapidana bahasa Cina itu boleh mendapat berkat yang luar biasa dari beliau. Berikan izin dan kemudahan di dalam acara itu Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang besar. Kami juga berdoa untuk Pastor Eri Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Pastor Eri, Esther dan keluarganya di Calgary. Biarlah mereka terus semangat melayani Engkau dengan kerendahan hati, dengan kesabaran Tuhan, untuk mereka memberikan berkat-berkat kepada jemaatnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelipat gandaan Tuhan. Bukan hanya pertumbuhan rohani, kami minta kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Untuk di tahun ini ada penuaian Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan untuk gereja-Mu di sini. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu selalu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami percaya sepenuhnya Engkau mendengar seruan dan doa-doa yang kami panjatkan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab semua doa-doa kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang sempurna ya Tuhan. Berikan hati yang mengerti akan bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan ketekunan di dalam kami menjalani sisa kehidupan kami. Apapun yang sedang kami hadapi saat ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Supaya mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat bersama dengan Kau dan nama-Mu dimuliakan. Mereka boleh melewati ujian pencobaan yang sedang mereka hadapi, apapun itu ya Tuhan. Karena Engkau menyertai, memberkati. Dan kami mau pengalaman Nehemia menjadi pengalaman setiap kami ya Tuhan. Mereka boleh melihat ada pribadi yang hidup di dalam kehidupan kami. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Tuhan. Biar nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa hari Minggu. Dan sekali lagi saya mengingatkan, kita akan menjalankan kebaktian secara online dan perjamuan kudus secara online. Tolong dipersiapkan roti dan cawan sebelum ibadah online dimulai, supaya ketika perjamuan kudus dilaksanakan, semua bisa berjalan dengan tertib. Tuhan memberkati, sampai jumpa.